Berdoa adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dengan Allah Sang Pemilik kehidupan. Berbagai metode doa menjadi alat bagi jemaat sekalian untuk dapat berdoa dengan baik, karena setiap orang selalu memiliki cara tersendiri yang unik untuk menjumpai Allah. Oleh sebab itulah, berbagai metode doa ini akan membantu kita semua mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Salib yang adalah jalan penderitaan sekaligus kemenangannya merupakan sebuah harapan untuk manusia bisa terus-menerus berjalan bersamanya. Jalan itu tidak mudah, bahkan sulit untuk dimengerti. Namun terkadang juga jalan itu terkesan sangat mudah untuk dilalui. Ini semua adalah misteri. Misteri ini akan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang menyenangkan jika kita mampu berdiam diri dan mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Dengan menggenggam salibnya, marilah kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Selamat malam, jumpa lagi di podcast ministry. Ya, masih di dalam edisi Pentakosta. Minggu lalu kita udah belajar tuh tentang holding cross. Nah, bicara soal doa, doa kan adalah komunikasi ya antara kita dengan Tuhan. Nah, bicara soal komunikasi, itu bicara tentang dua hal, yaitu koneksi dan penyampaian pesan. Manusia dengan manusia dalam komunikasi, dalam menjalin koneksi, dan juga penyampaian pesan membutuhkan beragam metode dan juga beragam media. Seperti contohnya saya dengan Kak Nining malam hari ini itu menggunakan media Zoom. Nah, itu manusia dengan manusia. Berarti pastinya kita ketika hendak berkomunikasi dengan Tuhan juga bisa dong dengan beragam metode dan beragam media gitu. Salah satunya yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu Beats. Tapi sebelum saya ngobrol lebih lanjut dengan Kak Nining, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, Allah yang mencintai kami, dan Allah yang selalu ramah dalam menyapa kami. Kami bersyukur Engkau telah memperjumpakan kami pada malam hari ini di dalam program podcast ministry. Dan sebelum kami memulai perbincangan kami di dalam podcast ministry ini, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami agar kami dapat belajar bersama, berproses dan bertumbuh bersama melalui materi yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Tuhan berkati Kak Nining, Tuhan berkati setiap perangkat yang kami gunakan di dalam program ini agar semua dapat berjalan dengan baik dan kami dapat memberikan materi yang baik untuk pertumbuhan iman umat-Mu ini ya Tuhan. Sertailah kami, hadirlah bersama kami di dalam program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Nining. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang beats nih. Pertama-tama apa sih itu? Iya. Tahu. Oke. Beat sendiri ya itu kan dari bahasa Inggris ya. Nah, sebenarnya beats itu juga sudah sering ada di dalam hari-hari kita, terutama ibu-ibu tuh ya. Biasa yang pakai kalung begitu ya, gelang. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang manik-manik yang biasa kita temuin. Nih, kayak di kalung ini begitu ya. Ini. Ada yang kecil, ada yang besar, warnanya macam-macam begitu. Nah, ini saya punya beberapa bead yang memang saya gunakan untuk berdoa, gitu ya. Ini ada yang besar begitu, terus ini ada yang bentuknya kayak begini nih, kayak apa tuh? Raindrop. Lalu itu yang cukup besar. Lalu ada juga warna lain. Ini warnanya hitam,
agak lumayan lebih kecil dari yang tadi, begitu ya. Ini juga warna hitam tapi lebih kecil lagi. Nih, perbandingannya begini, ya. Nah, lalu saya punya lagi yang lebih kecil dari itu. Kecil banget. Nggak kelihatan. Tuh kan, sampai nggak kelihatan lagi. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Kecil banget ini nggak. Gimana ya cara ngeliatinnya ya? Nih, tuh. Oh ya. Ya, sangat kecil. Nah, kenapa berbeda-beda begitu ya? Karena memang beads itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali warnanya, juga ukuran-ukurannya begitu. Nah, ini media ini nanti yang akan membantu kita berdoa, Kak. Gitu. Nah, lalu pasti bertanya-tanya dong, gimana caranya? Gitu. Lalu gimana? Mau diapain ini beads-nya? Begitu ya. Nah, beads-nya itu tetap akan kita rangkai, gitu ya. Kita butuh benang, tali, gitu ya. Ini juga macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang bentuknya kayak senar, dia nggak elastis, tapi ada juga yang bentuknya elastis, gitu ya. Ini di pasaran banyak. Bahkan kalau misalnya beli di toko-toko online itu biasanya ada yang udah sepaket, ya, sepaket dengan tali-talinya, gitu. Ada juga peralatan yang ditambahkan jarum, gitu ya, sehingga ada jarumnya. Itu ada beberapa yang emang beads-nya sangat kecil sehingga dia butuh alat bantu lagi untuk masukin beads-beads itu, ya. Nah, untuk berdoa dengan beads ini, pertama-tama kalau kita berdoa, karena ini hanya alat bantu gitu ya, beads ini hanya alat bantu, pertama-tama yang kita perlukan adalah kita fokus dulu terhadap pokok-pokok doa kita. Gitu. Misalnya ya, hari ini saya mau berdoa untuk keluarga saya, misalnya begitu. Nah, lalu yang kedua, saya akan berdoa untuk teman-teman di gereja, sepelayanan misalnya. Lalu apalagi? Saya mau berdoa untuk pekerjaan saya, ya. Nah, itu ada 3 pokok doa nih, ya, 3 pokok doa misalnya. Nah, lalu ketika kita mulai berdoa, kita mulai dengan menyusun beads-nya. Kan 3 pokok doa ya. Yang bulat seperti ini, saya akan berdoa bagi keluarga saya. Ya, Bapak Ibu bisa pilih yang sama atau warna yang lain untuk satu pokok-pokok doa itu. Gitu. Berapa banyak? Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nanti beads itu akan tersusun di sini selama kita berdoa. Gitu ya. Kalau kita memerlukan banyak ya kita bisa pasang banyak. Kalau kita perlunya sedikit ya kita bisa aja pasang sedikit, begitu ya. Misalnya tadi saya bilang saya perlu saya akan membuat 3 pokok doa untuk malam hari ini. Lalu pokok doa yang pertama saya akan pakai beads yang bulat ini untuk mendoakan keluarga saya. Saya akan mendoakan mama saya akan doakan papa saya, lalu saya akan mendoakan 3 adik saya. Jadi saya 3 lagi. Jadi ada 5 beads, gitu ya. Nah, lalu itu udah saya siapin. Lalu saya akan berdoa bagi teman-teman saya di gereja, gitu ya. Berapa banyak? Malam hari ini saya akan mendoakan 3 teman saya. 1, 2, 3. Ya, lalu saya siapin dulu beads-nya 3. Lalu saya akan berdoa bagi pekerjaan saya. Saya siapin beads yang warna ungu, yang kecil, ya. Nah, lalu untuk pekerjaan ini sepertinya di kantor tuh saya masih banyak musuh, saya masih careless, saya masih belum detail kalau dikasih perintah belum bisa cepat melakukan gitu ya. Oke, saya ambil 5 beads untuk saya bisa berdoa tentang pekerjaan saya. Nah, setelah kita susun beads kita udah atur,
lalu kita boleh mengambil saat teduh dulu sejenak gitu ya. Kita mesti mengosongkan pikiran kita, tarik nafas dulu gitu ya, supaya benar-benar waktu ini milik saya dan Tuhan saja, ya. Handphone dimatiin, yang lain-lain dimatiin. Lalu mungkin kalau ada yang perlu tempat tersendiri, mungkin bisa masuk ke dalam kamar atau butuh privasi sendiri, dimanapun di dalam rumah, yang penting orang tahu bahwa kita berdoa. Lalu kita mulai berdoa. Nah, mulainya dengan mengambil satu bit, lalu dimasukkan ke dalam benang ini. Nah, ketika kita memasukkan ini, kita memfokuskan diri kita pada doa kita. Ya, saya mau berdoa buat mama saya. Lalu saya mendoakannya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja berdoa itu tidak melulu tentang permohonan, gitu ya. Saya minta dong, mama saya misalnya, saya minta mama saya panjang umur, saya minta, bukan melulu masalah apa yang kita minta, begitu ya. Tetapi kita juga bisa mensyukuri bahwa mama yang hadir bagi saya adalah teman yang karib buat saya. Dari kecil hingga sekarang saya punya anak, mama saya selalu ada bersama-sama dengan saya, lalu mama saya bisa jadi teman curhat saya, misalnya begitu. Atau juga, misalnya kita punya masalah dengan mama kita. Kita juga bisa berefleksi melalui beats ini. Kenapa ya Tuhan, saya ini kalau sama mama selalu berantem terus. Misalnya begitu. Kita pegang beats ini, lalu kita berkomunikasi dengan Allah. Kenapa ya? Sampai kapan ya saya bisa berdamai dengan mama saya? Begitu. Nah, kira-kira begitu. Lalu untuk pokok doa yang lain lagi kita masukkan lagi dan seterusnya. Begitu cara kita berdoa dengan beats ini. Begitu, Kak? Betul. Nah, saya pengen ini nih, tahu lebih jauh sedikit tentang doa beats ini. Ya. Nah, kira-kira nih ya, dari beats ini tuh, apakah sebenarnya diperuntukkan bagi kalangan atau tipe orang tertentu gitu? Oh, oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya saya bilang bahwa kita tuh selalu punya cara yang unik. Masing-masing kita punya cara yang unik ketika kita berjumpa dengan Allah, begitu ya. Semua orang berbeda-beda, begitu ya. Ada tipe orang yang bisa berdoa dalam keheningan. Nggak pakai alat bantu apapun, dia bisa berdoa dalam keheningan dalam waktu yang lama dan dia puas berbicara dengan Allah, begitu ya. Nah, lalu doa beats ini adalah doa yang dilakukan dengan kegiatan. Begitu ya. Ini bagus dilakukan untuk orang-orang yang kinestetik. Apa tuh kinestetik? Kinestetik tuh orang yang nggak bisa diem. Kayak saya tuh nggak bisa diem, gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatiin, nih kalau yang anggota paduan suara yang saya latih, beberapa pemandu tuh pasti tahu tuh. Tangan saya tuh suka gerak-gerak terus gitu ya di atas piano tuk 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 gitu, atau kaki saya goyang-goyang terus. Nah, itu kinestetik saya tuh otomatis udah begitu gitu. Kalau berdiri tegak diem itu kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, untuk itulah saya butuh sesuatu, gitu ya. Karena kalau saya berdoa diem gitu langsung ke distract. Nah, untuk itu saya butuh alat supaya saya fokus, supaya saya bisa benar-benar konsentrasi dengan baik, yaitu dengan memegang beats itu tadi. Lalu ganti pokok doa lagi, saya ambil nafas, saya ambil beats berikutnya, saya masukkan lagi. Kira-kira begitu. Ini tentunya statement Kak Nining dan adanya metode beats ini juga menguatkan ya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kadang-kadang merasa kok kalau doa susah konsentrasi ya. Itu bukan berarti doanya nggak berkenan. Kadang-kadang kan orang langsung down gitu, apa aku ini terlalu berdosa atau gimana dan sebagainya. Ya itulah uniknya manusia gitu ya. Dan keunikan manusia yang beragam itu juga tentunya
menunjukkan bahwa doa itu juga beragam, tergantung dengan kita nih yang kayak gimana sih tipenya gitu. Mana Betul, yang betul. mengerahkan gitu. Ya, nah Bapak Ibu, ada baiknya kita mengenali diri kita, gitu ya. Dengan mengenali diri kita sendiri, kita nih orang tipe apa ya? Bisa nggak ya saya cuman diem lalu berdoa gitu ya, atau bermeditasi lama begitu, menutup mata gitu, atau dengan cara apa gitu ya. Ini poin yang penting supaya kita dapat terus-menerus membangun percakapan, membangun dialog, membangun komunikasi kita dengan Tuhan, kapanpun dan dimanapun kita perlu. Begitu ya? Sama ini kayaknya nih perlu apa namanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kan ini kayaknya kita tuh perlu juga kasih tahu supaya fokusnya tuh nanti jangan cuman ke masalah estetikanya ya, kayak ini kan yang di belakang saya nih kan, ini Iya betul. bagus gitu ya. Nanti malah konsentrasinya konsentrasinya malah bikin sesuatu lagi, bukan ke doanya. Iya, konsentrasinya ini bagusnya warna apa ya habis ini? Bukan itu. Memang bukan itu Bapak Ibu ya. Ya, Konsentrasinya tadi yang saya bilang di awal. Pokok-pokok doa itu adalah konsentrasi kita. Beats ini hanya membantu kita supaya kita fokus, begitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah beats ini juga bukan mantra, ya. Jadi ini nggak ada kekuatan apapun. Nanti kalau beatsnya udah jadi, otomatis kita pegang-pegang terus seluruh doa kita terkabul. Nggak juga gitu ya. Ini hanya alat bantu kita. Dia nggak punya kuasa apapun dalam kehidupan kita. Tapi dia hanya membantu kita untuk kita bisa fokus kepada Allah saat kita berbicara kepada Allah. Kurang lebih gitu ya. Jadi ya. memang orang akan berpikir jangan-jangan kita lagi bikin mantra nih, gitu ya. Lalu kita bisa bawa-bawa kemana-mana gitu, apalagi kalau ketakutan kita bawa. Enggak, bukan itu fungsinya, begitu ya. Ini fungsinya hanya untuk membantu kita berdoa. Lalu Bapak Ibu, yang lebih penting lagi adalah beats ini kalau buat saya dia nggak melekat gitu ya. Maksudnya itu kalau dia satu rangkaian itu tuh nggak maksud saya nggak melekat itu tidak dimatikan gitu ya, nggak dimatikan, nggak diutuh terus langsung bentuknya misalnya jadi kalung begitu lalu nanti kita berdoa lagi, enggak. Nah, kalau ini kalung gitu ya, kita bisa pakai setiap saat gitu. Tapi kalau beads ini biasanya nanti selesai berdoa saya bongkar lagi. Saya taruh di tempatnya lagi begitu. Kenapa? Karena saya butuh dia untuk setiap saat saya berdoa gitu. Kalau udah bentuknya udah bagus begini lalu saya berdoanya bagaimana lagi gitu kan. Jadi ini karena benar-benar ini hanya alat bantu gitu ya. Selesai berdoa ya kita bongkar lagi begitu. Nah, tetapi ada bagus juga kalau misalnya nih ya, saya berdoa untuk Kak Xavier ya. Nah, lalu saya berdoa dalam jangka waktu yang lama tuh, misalnya saya berdoa 40 hari untuk Kak Xavier khusus nih supaya lulus sekolahnya dengan baik gitu ya, lalu bisa melayani di mana Tuhan tempatkan gitu. Lalu saya rangkai beats itu hari demi hari. Jadi misalnya hari pertama saya hanya merangkai satu beats aja. Satu beats ini untuk satu doa buat Kak Xavier begitu ya. Nah, lalu ketika selesai 40 hari, udah jadi beads-nya, lalu saya kasih ke Kak Xavier. Ya. Nah, ini bisa juga jadi apa? Kenang-kenangan begitu ya. Nah, ini bisa kita berikan kepada orang-orang yang mungkin benar-benar dekat dengan kita. Tahu persis pergumulannya, begitu ya. Jadi kita sama-sama tahu berdoa, lalu kita selesai berdoa, misalnya saya mau berkomitmen untuk mendoakan dia selama itu tadi, misalnya 40 hari. Lalu buat ini satu rangkaian beat selesai, lalu saya bilang ke dia, saya mendoakan kamu. Misalnya seperti itu. Itu juga bisa kita lakukan. Mudah banget ya kalau gitu ya. Keren gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi jangan nanti lagi tengah-tengah berdoa, salah nih warnanya. Buyar doanya kalau kayak gitu. Ya. Jadi fokuslah terhadap doanya. Betul.
Salah warna kan toh hanya kita dan Tuhan yang tahu, kalau salah juga mah. Ya, ya. Dan yang Karena nanti kedua, juga dibongkar lagi. iya itu Ya, dibongkar. Dan yang betul. kedua itu Bapak Ibu, jangan malah diikat mati ya di situ. Gitu. Dan itu juga apa namanya? Ya seperti tadi yang Kak ini sudah bilang, ya itu adalah media. Jadi yang dipakai batu-batunya itu tidak ada kuasa apapun di dalam, itu adalah media untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang orang suka salah kaprah nih. Salah kaprahnya itu mendewakan suatu barang gitu ya. Mentang-mentang dipakai buat doa, terus nanti uh, dipakai untuk mendoakan orang lain itu gimana gitu, ditaruh di sampingnya atau pas lagi takut, itu ada apa tuh di situ, main timpuk aja gitu kan. Enggak. Ini adalah sebuah media. Tetap fokusnya adalah kita kepada Tuhannya. Itu ya kan ini ya. Ya, ya kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti minggu lalu kita belajar tentang holding cross, hari ini kita belajar tentang doa beads. Beads-nya sendiri juga merupakan media kita, alat bantu kita untuk kita bisa terus berkomunikasi dengan Allah. Begitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita udah belajar satu metode lagi dan satu media lagi. Selama beberapa waktu ke depan kita akan belajar macam-macam lagi nih ya, bersama dengan Kak Nining juga. Dan dari metode BITS ini, yang bisa kita ambil adalah bahwa di dalam suatu kegiatan pun, di situ bisa dilakukan dengan berdoa. Atau di dalam kegiatan yang kita lakukan pun, kita melakukannya sambil berdoa. Gitu ya, Kak. Ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, buat kita manusia, gitu ya, bergumul dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan Allah, begitu ya. Kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus dengan Allah, suka lost, hilang, gitu ya, karena kita nggak tahu kemana, kita nggak punya guidance apapun, begitu. Nah, bersyukur pada era sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menemukan metode-metode doa. Seperti minggu lalu saya sudah katakan, temukanlah metode doa yang nyaman untuk kita lakukan. Yang paling penting adalah kita harus terus-menerus punya cara untuk berhubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya dari BITS ini kita juga bisa mengambil metode ini jika itu sesuai dengan Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu juga nyaman melakukannya, sehingga BITS ini boleh menjadi sarana buat kita untuk menjumpai Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Luar biasa. Dan terakhir dari saya, dari doa BITS ini kita juga belajar, kan kita selalu ingat nih, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tetapi ya kita juga perlu ingat, saya akan beritahu Bapak Ibu, ada yang namanya ora est labora, berdoa sambil bekerja dan bekerja sambil berdoa. Jadi di dalam setiap apapun yang kita lakukan pun, di situ kita bisa menunjukkan doa kita kepada Tuhan. Oke, Kan Nining, ternyata waktu berjalan dengan cepat. Sebenarnya masih pingin ngobrol banyak-banyak sih sama kakak. Ya, Nanti di lain kesempatan ada lagi waktunya. ada lagi. Ya. Ya, nanti nggak selesai bisa sampai besok pagi. Ya. Terima kasih banyak untuk materi soal BITS pada malam hari ini. Menjadi berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Kita belajar sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, minggu depan masih di dalam edisi Pentakosta, kita akan belajar satu metode lagi. Minggu depan kita akan belajar metode jurnal. Seperti apa itu jurnal? Tunggu minggu depan. Jangan sekarang. Nggak seru kalau udah ketahuan, wah. Spoiler namanya. Oke. Sampai jumpa minggu depan di podcast Ministry. Jangan kemana-mana, tetap di channel
YouTube GKI Pakuwon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Nining, dan terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Selamat malam.